kalau di mid game, late game. Tapi kan emang straightforward kan kalau main Dota itu. Cuma mau pressure. Pressure early game. Kalau misalnya udah punya resource yang bagus ataupun hero yang bagus untuk bisa nge-counter, bukan masalah. Sebenarnya kalaupun emang dari segi pressure-nya sekedar untuk scaling ya, yang penting rotasi aja udah. Gitu loh. Alpha band. Untuk Sekais. Langsung ya di awal. Alpha Hinox ya di band langsung ya. Iya, Fanny juga di band ya. Pasti buat King Kong ya. Karena King Kong juga bisa dibilang lagi reunian nih sama Innocent nantinya. Karena kebetulan mereka kan sama-sama jungler dan god laner #8 waktu itu. Iya. Betul. Iya sih, tapi sekarang Chuzin masih ya belum terlepas dari list banning dan pilihan terakhir band belum masuk ke Arapi. Dengan kayak gini mendingan band ke arah dari Hilda juga gak sih? Karena ngelihat dari first pick yang sekarang emang cenderung juga ke arah XP ataupun Roamer, kayak kita udah ngeliat untuk meta sekarang tuh bener-bener sentral di arah mereka gak sih? XP dan Roamer itu. XP Roamer iya ya, kan Hilda kan? Ya Hildanya tetap aja sih. Nah, semua pertanyaannya, ini SRG mau lepasin Eve-nya gak nih? Atau jangan-jangan mereka udah ada asumsi gitu loh, kalau misalkan Eve-nya dilepas, minimal FNOP bakal ngamanin Chow dulu. Jadi Eve-nya bisa diambil buat Stormy. Banyak ya opsinya, tapi kalau Shevin, first pick yang kayak bakal worth it buat Fnatic on Philippines. Nah, kalau lihat dari M6 overall ya Bruno ya. Tapi Bruno. Iya. masalahnya ini kan tim yang benar-benar elite world class gitu ya. Jadi mungkin mereka bakal mikir lebih ke gimana caranya nge-enable Brunonya daripada nge-pick Brunonya dulu gitu. Ya karena kalau pikir-pikir Fnatic Connect Film kan pernah bawain Layla loh di depan Bruno. Dan Iya. kayak nggak ada masalah di situ. Kalau kata Chevin, it's not a big deal. It's not big deal. Iya kan? Coba Shevin dong yang ngomong. It's not big deal. Wih. Beda. Ada aura risk gitu. Parah. Emang tragedi ini saja udah. Tapi balik lagi untuk first pick-nya Fnatic Connect berarti banyak banget ya pilihan untuk first pick-nya Hiv. Itu juga masih open banget. Even dengan Hylos yang udah hilang, seenggaknya berarti udah gak terlalu banyak yang bisa nabrak ke depannya. Even kalaupun ada, Gatot Kaca gak sih tertinggal sisanya. Tapi itu pun juga dengan win rate yang gak terlalu bagus gitu loh. Nah itu masalahnya, kayak Gatot Kaca, hit or miss juga kan. Mostly sebagai explainer sih mungkin kalau Gatot Kaca. Menurut Chow kayaknya bakal jadi pilihan yang bagus buat Fnatic Connect Philippines. Tapi masih mau Suyo dibandingkan dengan Chow. Wow. Chow Yif, gimana kalau Chow Yif? Sarji, kuat banget loh. Ngopoknya awalnya itu kenceng banget berarti ya. Iya. Tinggal nyari jungle-nya aja pengen kayak gimana. Karena menurutku untuk jungle yang enak ya untuk sekarang di early-nya, tapi udah gak, masih kepake. Terbatas. Tapi lumayan terbatas, Nolan gak sih? Nolan juga udah mulai terlupakan sih. Iya juga ya, dari tadi kita gak ada ngomongin Nolan sama sekali ya. Mungkin gara-gara range-nya lebih tinggi dari max-nya dan juga kalau misalnya Joy ada itu Nolan itu susah kan. Wait, Bukan oh Eve ya. iya. Oke, seperti yang kita tahu juga bahwa Stormy dan juga itu ada Super Friends di sana. Keduanya adalah pemain Luoyi. Jadi kayaknya mereka nggak mau membiarkan nantinya Luoyi diamankan oleh Super Friends. Sehingga Yivka mungkin yang akan dipertimbangkan di sini. Atau Valentina diaduk mungkin. Diversion, copy dengan IMU. Diversion juga. Dia sama-sama punya teleportation. Valentina ya, berarti ngambilnya karena utility banget ya. Karena emang damage udah gede sih dari segi jungle. Early-nya udah gede untuk dari teman-teman Fnatic. Cuman pertanyaannya adalah, ini SRG trio mid lane mereka kayaknya udah bakalan ke arah yang fatal sih damage dari early-nya. Karena emang kita tahu lah untuk Chloe, apalagi kalau misalkan pakai Warner ya, wah itu early damage-nya gak ada yang bisa nampung bro. Bruno Valen kan mungkin. Atau jangan-jangan membiarkan nanti Super Friends akan mengamankan hero-nya di bawah. Sehingga Khalid ini dia. Chow Khalid, dua hero yang sempat aku mention tadi. Dua-duanya pasti bakal ada di tempat yang berbeda. Karena kalau di satu tempat, itu bakal jadi draft yang early-nya potensial banget untuk bisa memenangkan minimal 5.000 gold lah. Chow Khalid. Bisa tabrak terus ya untuk Khalidnya juga. Dan pilihan terakhir nih untuk SRG sebelum masuk ke dalam banning lagi. Prioritas ke jungler kah? Bisa dipegang bentar gak sih Prof kayaknya? Iya, jungle Kalau untuk jungle, kalau misalnya menurutku sih ke Goten dulu gak sih? Granger gitu. Sebelum di ban. Ya Granger mungkin atau Beatrix Itu kayaknya. sih aku pilih. Tapi jungle tuh opsinya apa aja ya di sini? Soalnya kali itu kan early pressure-nya gede banget. Dan mereka juga butuh dive yang bagus untuk Bruno juga. Kayaknya bakal ke jungle dulu deh. Goten dulu gitu. Oke, Moskov menarik ya, dia ambil Moskov ya untuk late game ya. Apakah nantinya bakal bermain ke Julian berarti untuk SRG? Tapi ini berarti bakal weekend banget Karena gak sih? dia poke damage kan. Biasanya gini loh, kalau draft yang ngebawain poke damage, biasanya dia tuh akan berfokus kepada gold lanernya yang bakal nge-carry late game. Moskov ini carry late game banget. Sementara untuk FNOP, mereka kayaknya bakal lebih berkutat dengan hero-hero engage. Jadi mereka yang bakal buka event duluan. Tapi ngeliat dengan Moskov ini kayak jadi weekend gak sih Prof? Untuk di awal-awalnya. Pasti sih. Range-nya udah kalah. Ya, bonyok-bonyok gitu. Pasif juga udah gila dari Bruno-nya. Jadi ya bisa dibilang ini bakalan cukup
apa ya, laning yang cukup ditinggalkan lah kalau teman-teman dari SRG untuk Ini buat Moskov sih pinter-pinteran aja ya mainin Spear of Misery ya. ya. Karena biasanya kalau udah bawa Moskov berarti cara menang laningnya ya ngedorong musuh kalian di laning biar nggak dapat gerobak. Dan ini juga bisa dibilang comforting juga untuk dimakan. Kita bisa lihat terakhir kali dia main Moskov Niat di ya. Swiss Stage itu Niat. game changer play banget ya. Bisa dibilang dia single handedly bawa SRG ke knockout stage. Iya, Satu lawan Wait. Enggak. Kenapa? Khusus di play itu Kenapa doang. nih? Iya. Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Enggak overall ya, enggak Kenapa overall. Enggak, aku fine, aku nggak masalah sama Innocent yang membawa mungkin bisa dibilang Moskovnya yang membawa ke knockout stage. Iya. Tapi kalau aku merasa kayak karpetnya itu ada cefunya gitu loh. Kayak yang ngegelar karpetnya itu menuju ke knockout adalah cefunya sendiri dengan mistake mereka sendiri. Ya, itu Fair. Mereka yang menggulung. Enggak, mereka ngelar karpet. Gelar karpet. Yang mendelivernya Innocent. Ya. Aku kira gitu jalannya loh. Cefu dia gulung sendiri Enggak gitu. dong. Capek dong kalau gitu. Iya, itu 2 kali tuh. Terus ini ditutup ya bersama kali ini ada Gatot Kaca. Ya combo Gatot dan Khalid ya tetap masih menakutkan harusnya emang kalau nggak ada Purify. Kayaknya ini emang bandnya untuk enable Innocent ya. Soalnya Gatot pun juga susah untuk bisa dilawan ketika pakai Baru Moskov. buat kita bahas tuh tadi. Ya Nolan. Dia ngerepotin sih soalnya kalau misalkan udah dapetin early pressure-nya. Apalagi buat farming speed. Nolan juga kuat banget. Fracture-nya sempat di buff ya. Ada 0,5 detik efek slow. Dan kalau misalkan ini menurutku jangan terlalu buru-buru untuk ambil hero-nya Sekais. Mungkin bisa hero badan lagi sih buat Cram. Hero screen out. Atau jangan-jangan membiarkan nanti dulu di last pick Biar- karena emang biar kebetulan ada opsi. belum ada mid laner-nya juga. Tapi even kalaupun emang pengen taruh di arah belakang ya untuk jungle powernya. Hayabusa nggak sih ini yang bisa garis belakang? Ya bisa bisa. Terlalu riskan untuk Louis sama Moskovnya nggak sih? Ya. Iya emang sih, cuman kalau ditanya untuk yang bisa garis belakang siapa lagi selain dia? Ada Link, cuman dengan posisi seperti ini Wow. amat sulit nggak sih? Mereka mau team fight. Wait, sorry. Dibandingkan dengan dulu ya. Mereka memilih Terisla sebagai EXP Lunar karena seperti kita tahu ya. Kan sebelumnya damage reduction dari Terisla itu 30%. Nah, sekarang Tapi sekali sekarang kan. 35% scaling. Jadi butuh level 15 biar nanti tuh ngerasain buff dari Terisla dengan damage reduction. Ya, untuk di early sih emang lebih tipis ya. Makanya alternatifnya ke Khalid dulu kan. Ke EXP lah pokoknya. Iya. Udah pasti. Dipindahin ke Vincent Guard-nya gitu. Cuman 2 pick terakhir berarti dari teman-teman Fnatic Onyx. Mid laner-nya kan masih belum ketemu sekarang dan aku lihat untuk mid laner sekarang berarti dari Fnatic Onyx kalau sih lebih legend ya. Ya Sisil di ban sih. Kalau mau mungkin Valentina Bovius di sini. Kalau Nerin sekali flicker Solita Boleh sih. Arsha riskan tapi emang bagus untuk misal Yes, ya. benar-benar untuk menyentuh ke Moskovnya ya. Dan ini juga kayak ngedina hero-hero fighter depan gitu loh. Kayak misalkan nanti akan ada ekspor atau jenisnya bakal repot kalau misalkan mau lawan Farsha. Harus hero yang bisa dive in juga nih. Iya, maksain assassin jadinya kan. Hayabusa tapi resikonya tinggi banget bahkan. Duoinya nggak bakal bisa ngedamage dengan bebas. Selain Link sama Hayabusa berarti apa lagi? Assassin ya. Julian Aku tetap Julian. Julian sama Chong oke sih untuk trio early damage-nya. Ya Julian aja buat early poke damage yang lebih kuat. Walaupun lagi nggak meta ya Juliannya. Tapi udah jadi salah satu pasangan lah kalau ada Chow biasa gitu. Iya. Atau jangan-jangan Roger nih. Hero kemenangannya si SRG waktu di MSC. Karena tadi udah muncul Rogernya juga di jungle. ini ada beberapa catch yang bagus dari Edith-nya. Julian Kalau Julian Oke. Lengkap sudah berarti kali ini untuk secara drafting kita bakal langsung lihat berarti di game yang pertama antara Fnatic Onyx Philippines versus SRG. Apakah Golden Road akan ditekan, jadi langsung aja Gio Joshua dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang sudah membahas secara detail ya Lim ya. Yap. Sampai ke arah draft pick. Dan ini udah waktunya kita untuk mengantarkan teman-teman semua untuk melihat di match kedua kita pada hari ini. Masih bersama Lim Kocho. Dan juga Gia Joshua. Wah, ini berarti perjalanan Golden Road dari Golden Road. SRG ya. Tapi sandungan pertamanya berat juga ya. Lumayan. Langsung raksasa dari Filipina. Untuk Fnatic Onyx Philippines juga yang akan berhadapan dengan SRG. Masih dengan format best of 3 series kawan-kawan. Jadi buat teman-teman kalian mungkin yang belum datang, langsung kasih tahu dulu kita bakal nonton bareng di M6 babak knockout. Betul sekali, dan kita akan melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim. Battle of Champion. Di knockout stage kita di hari yang pertama, Land of Down kita datang. Banyak yang bilang performa dari SRG ini lagi goyang banget ya. Iya. Bahkan dibilang goyang ini lumayan kuat. Apalagi kemarin dia juga lolos sampai di pool 2 sama dulu untuk Swiss stage-nya. Jadi bukan terbilang slot yang mudah untuk SRG sendiri. Sementara untuk Fnatic Onyx
jelas nih ya untuk Fnatic Onyx. Dia bisa dibilang ini cukup mulus perjalanan mereka di babak Swiss stage. Tapi iya mungkin bisa dibilang kelebihannya dari SRG juga mereka dengan lebih banyak bermain, mereka lebih panas mungkin. Karena sampai di akhir kemarin sebenarnya masih banyak banget yang harus dibenahi dari mereka. Tapi berita bagusnya adalah mereka ini tersiap-siap waktu best of one. Ketika udah masuk best of three, kayak mereka tuh marah. Mereka tuh kesel banget kayaknya, makanya langsung ngasih kondisi yang cukup lumayan prima ketika udah masuk ke arah Swiss round. Dan ini kita lihat dari emblemnya, Lin. Edit Warcry, wah gue pertama kali ngeliat Kaldora nih, top lane, Buset deh, Kram terkena impact yang cukup besar dari tangan King Kong dan juga Kirk itu. Membuat dari Kram hampir bisa ditumbangkan. rotasi yang lumayan cepat ya, mau ke arah XP lane ya. Apalagi sebelum Turtle muncul, harapannya memang bikin XP-nya nggak 4 sih. Tapi kalau misalkan memang gak dapet juga, it's okay. Dia tetap kasih pressure. Jangan salah Julian. Untuk powernya di level 3 kita tahu udah ada 3 skill yang bisa di-unlock juga. Jadi bakal punya damage yang lumayan eksplosif lah untuk Turtle yang pertama. Tapi kalau ngadu retribution gue tetap masih pegang Suyu sih. Iya sih. Walaupun udah kena nerf juga ya. Dari segi damage ke arah non-hero. Tapi favor udah maksimalnya. Tapi ya kalau misalnya kombinasi Yams dan juga Sekesi jalan, ini bakal bahaya tersendiri nih untuk King Kong kalau misalnya mau adu di arah Turtle. Makanya pressure udah mulai menuju ke arah Yams. Dan Yamsnya dipaksa untuk sedikit mundur. Paksa Innocence. Buset, ini dia nih. Battle of Gold Laner membuat dari Innocent yang masih stuck di level 3. Membuat dia akhirnya memilih untuk mundur begitu saja. Tapi pertikaian yang terjadi di arah Turtle membuat dari Brusco kali ini bersenggar ke arah depan. Bahkan sekarang lihat bagaimana tonton dari Brusco-nya. Langsung bisa ditumbangkan di tangan Kram. Dan King Kong yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle sebagai kompensasi. Oke, first blood ditukar dengan Turtle. Sebenarnya bisa dibilang oke-oke aja untuk Fnatic Onyx. Karena mereka juga masih invest sekarang bahkan. Wih, King Kong. Udah kejauhan tapi Sekis dalam masalah yang cukup besar. Ada Yams yang untuk hadir, belum level 4, belum ada 2 Dragon, tapi Stormy di arah tengah. Berhasil dihilangkan di tengah Super Prince dan bahkan sekarang Prince berhasil diakuisisi. Wow, ini dia gerakan yang enggak pernah berhenti dari Fnatic Onyx Philippines. Brusco yang tumbang dengan memancing banyaknya tadi spell, banyaknya skill juga. Membuat ya akhirnya Sekasi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dia coba untuk nge-defense di orange buff-nya aja, mereka kalah jumlah. Dan mungkin dampak dari Edit Warcry juga nih, yang bikin semuanya bakal bonyok. Pramal itu bakal menjadi satu turning back point yang sangat-sangat mengerikan. SRG mereka butuh banget opening sekarang, manfaatin diversion mungkin. Karena gold lane banyak banget opsinya. Ya, apalagi udah punya damage dari Sekis di awal-awal kan. Ini sebenarnya bisa jadi kombinasi yang bagus nih untuk teman-teman dari SRG. Cuman sejauh ini, ya walaupun Kelra udah ke-trigger dari segi Purify, tapi ternyata SRG masih belum mau coba untuk ngarahin ke arah gold lane nih. Malah jadi agak sedikit rugi gak sih mereka? Ya, mereka bawa pasif, bawa sama-sama farming aja dari goldnya. Tapi ya itu gue bilang kayak dari beberapa tim yang rotasi ke gold lane, salah satunya adalah Fnatic Onyx. Itu lumayan sering juga. Coba bayangkan gerakan dari Chow-nya Yums. Yang dimana kita tahu Chow itu sangat-sangat destruktif di awal. Dia punya damage, dia punya mobilitas, dia punya badan. Ini nggak bisa aktif ya karena apa? Karena Brusco yang selalu screening kemanapun Yums pergi. Iya loh. Bisa dibilang mobilitas sama-sama cepat ya. Kalau Brusco dari tadi screening ini membuat dari Yums akhirnya nggak bisa berkutik. Bahkan ya akhirnya ada space untuk Sekis dulu sih yang diberikan. Mau farming dulu. Bahkan Stormy dari tadi kemanapun sosok Sekis pergi, ada selalu Stormy di belakangnya. Dia bisa untuk standby. Flicker digunakan untuk mundur. Di tangan Super Freeze, Fedor Ice Strike memberikan satu jaminan damage kepada teman-teman dari Fnatic Onyx PH. Yang membuat dari Yums akhirnya lumayan tergerus SP-nya. Brusco pun juga demikian. Tapi Kram dia nggak mau buka penalty zone-nya tadi. Mungkin ya nggak mau nge-bait flicker doang, tapi team fight. Yes, bersama dengan penalty zone yang dibuka, Brusco dalam masalah. Brusco-nya hilang, King Kong diusir mundur. Tapi ada pertukaran, tapi Stormy lihat dia mulai terekspos. Sekis yang benar-benar gak bisa berkutik kemanapun juga. Dengan ada cacar, membuat dari Stormy menjadi korban dan Turtle akan dimiliki oleh King Kong. Terlalu memaksa nampaknya. SRG harus menerima lagi misplay yang mereka lakukan. Ini menjadi keuntungan pasti untuk Fnatic Onyx Philippines. 2000 gol. Mereka dengan Bruno-nya juga yang dimana kalau kita match up. Bruno versus Moskov. Bruno akan bisa untuk online lebih cepat. Yums dalam masalah yang cukup besar. Nah, impact-nya cukup besar bahkan dari Fedor Ice Strike tadi. Tapi ya, Yums masih bisa mundur juga dengan ada Sunpo. Wah, ini cukup bahaya. Perbedaan level dari Sekis dan juga King Kong. Ini udah mulai terasa. Apalagi ya kita tahu Julian sendiri base-nya kan fighter.
Fighter Magic. Harusnya di awal bisa lebih galak. Tapi ini benar-benar sulit untuk para pebuffnya di invade. Ini dia yang dibutuhkan oleh mereka. Opening dari diversion. Oke, tapi ternyata dari sosok Kid itu sendiri dia ini ya peka ya. Nah, Dia tahu, oke, kayaknya kosong nih map. Saya mundur saja. Dan akhirnya muncul sosok dari Innocent tadi untuk clear di area top lane-nya, mulai ada perpindahan posisi. Tapi kalau lihat-lihat belum ada gebrakan yang terlalu signifikan dari SRG. karena mereka lagi posisi di undergold kan. Kalau dipaksa diversion, takutnya malah jadi kerugian. Tapi menurut gue ya, kalau misalkan ngomongin Moskov, selama Moskovnya masih bisa farming, space yang dikasih oke sih. Mereka main 4-1 gitu, Moskovnya dibiarkan sendiri. Mereka 4 coba untuk ganking. Kayaknya kalau misalkan gak ganking, backstab pun oke. Level 11 dari King Kong. Buset. Cepet banget dari segi farmingnya, di red pick ram-nya. Buat dari King Kong akhirnya memiliki damage yang cukup optimal. Tapi langsung disambut dengan ada Joy of Dragon. Dan akhirnya King Kong langsung bisa di take down di tangan anak-anak Selangor Red Giants. Tapi pada Ice Strike membuat dari Yams akhirnya menjadi tumbal dari pertempuran tersebut. Ada satu Premier One dengan ada satu Magic Sandstone dari Brusco mengejar karena Sekis. Penalti zone dapat karena 2 player sekaligus. Bersama dengan ada satu serangan bertubi-tubi yang hadir dari Innocent yang coba untuk bisa memberikan damage tambah. Tapi Super Prince yang terexpose langsung bisa menjadi pertukaran kembali bagi SRG. Akhirnya momentum tercipta. SRG menggunakan Yams tadi dari flickernya. King Kong yang pertama tumbang. Dan disusul tadi invite yang dipaksakan. Kita masih bisa Tapi Terra free hit di arah depan. Memberikan satu tekanan kepada Kram itu sendiri. Ya, dengan Joy of Dragon masih ada Purify untuk membalut tubuh dari sosok Terra. Bahkan dari Kramnya kesulitan untuk bertahan. Tapi dia ada belakang Stormy dan berjauh. Keranya lenyap. Keranya selamat. Tapi Kiko membalaskan dengan triple kill-nya. Menuju ke arah media. Mencoba untuk mengejar karena Innocent dengan Regis Sandstrom-nya Brusso. Federalized Strike. Innocent menjadi korban keempat. 4 yang harus hilang dibayarkan The Booster Toll. Keunggulan berganda lagi-lagi. Fnatic Onyx Philippines memimpin 4.000 gold. Bukan angka yang kecil karena masuk di under menit 8. Sebentar lagi masuk di menit ke-8 dan perbedaan level akan semakin terlihat. Level 12 untuk King Kong, sementara dari Sekis baru level 9. Ini perbedaan yang lumayan dahsyat, apalagi ya kita tahu kan adu retribution sama Suyo aja udah susah. Ditambah sekarang levelnya beda sampai 3 level. Ini bakal kayak lupakanlah objektif netral sih untuk sementara. Mereka harus cari space. Lagi-lagi Trinity yang belum jadi juga untuk Moskov. Mereka masih butuh waktu. Mereka harus ngebeli nih waktu untuk Moskovnya. Dan kalau ngomongin defensif lumayan oke sih. Mereka punya Terisla di depan untuk balikin keadaan dengan War X pastinya. Pantas gak terlalu keras. Karena Terisnya gak langsung fokus ke arah defense. Dia ada War X juga dan hanya pecahan-pecahan item aja. Iya, baru ada Silhouette dan juga Silence aja. Tapi Conceal. Yams bisa aja makan Spear of Distraction, tapi Innocent dalam kondisi yang terjepit membuat dari Fedor Ice Strike akhirnya melancarkan serangan bertubi-tubi ke dalam tubuh sang gold laner dari SRG. Buat akhirnya tidak terelakkan lagi dari segi team fight, memukul mundur Sekisnya. Bahkan sekarang Protobus yang coba untuk diinitiate oleh Fnatic Onyx PH. Kembali diambil, memantapkan level 14 dari King Kong. Ya bikin dari ketinggalan banget sampai 4 level. 4 level Besar ketinggalan levelnya ya. Archater mulai dibuka. Jadi kali ini akan menjaga teritori dan Kram. Penalti zone connect arah Kera. Tapi Kera gak bisa berkutik terlalu lama. Even ada Fedor Ice Strike tapi ternyata tetap tidak bisa untuk menolong. Nice backstab tadi. Stormy loh. Berani banget ya. Sendirian langsung nge-backstab ke bagian belakang karena depannya juga langsung di-open oleh Kram tadi. Tapi seenggaknya ada sedikit cahaya nih yang terbuka juga untuk Selangor Red Giant. Mereka bisa untuk pegang sedikit visionnya di bagian depan, netral objektif yang mungkin bisa untuk dikontes nantinya. Adu retri memang susah, seenggaknya mereka bisa cari orang. Jangan lupa King Kong, ini salah satu target dari War Dragon. Oke, ada Victor untuk menghindari dari Jet Kudo ataupun dari The Way of Dragon, karena udah bisa dikombo dengan siapapun sekarang. Tapi ternyata mungkin ini bisa menjadi game pertama ini awal mula kehancuran dominasi Malaysia. Mungkin, sangat-sangat mungkin, apalagi kelihatan dari gerakannya tadi. Tapi gue ngeliat Stormy-nya tetap masih agresif. Sayangnya agak sedikit terlambat. Ekspektasi kita setiap ada Louis yang diambil, rata-ratanya itu udah bermain langsung dari level 4. Mereka langsung ganking, ambil turtle, dan ambil langsung satu lagi apa. Mereka pokoknya ngedominasi banget nih dengan map control yang bagus. Tapi tadi nggak terlihat untuk awal. Tapi seenggaknya di akhir, keputusan untuk nge-flanking dan ngebawain Stormy untuk nge-backstab.
gua rasa itu solusi yang lumayan oke sih. Even itu tuker nantinya ya. Hmm. Katakanlah tuker nih, misalkan Stormnya tumbang, tapi bayarannya Kelra. Menurut gua masih oke. Ya. Karena posisinya sekarang dari Selangor Giant yang lagi under. Kecuali mereka lagi winning condition, Ya. lagi unggul gold, lagi unggul level, itu baru rugi. Kalau sekarang enggak sih, tuker-tuker kayak gitu masih boleh. Mungkin di early-nya karena mereka ngelihat kanan kirinya tebel-tebel juga nih. Ada Khalid, ada sosok Edit juga. Dan kalau misalnya mau backstep ke arah Pars ya dia punya wings by wings untuk kabur. Makanya mereka mungkin jadi sedikit pasif. Selain memang kalau kita lihat bagaimana dari cowoknya dari tadi di screening terus ya. Iya, itu dia. Kendali dari Brusco untuk visionnya, untuk menjadi mata bagi Fnatic Onyx Philippines itu yang bagus banget. Apalagi ngelihat dari mid lane-nya juga, Super Prince dia aktif banget. Ketika ada informasi, oke, Yums-nya ada di bawah nih, Yums-nya ada di atas nih, itu langsung gerak. Super Prince bener-bener langsung ya entah nge-mirror, entah dia ngepop, banyak banget. Iya. Dan ini ada sedikit pesan-pesan ya. Lama Poster nih. kita antara kedua gold laner Kelra dan juga Innocent. Lama Kita nih, tahu lama bagaimana nih, Kelra lama nih. kiprahnya di M6 sekarang berkali-kali mendapatkan MVP. Bahkan menjadi peringkat ketiga untuk KDA for gold laner. Buset, 11 lim. Peringkat 3. Dan untuk peringkat 1 di tangan Innocent tapi. Jujur karena mereka bermain game yang lebih banyak juga yo. Karena mereka terakhirnya sampai pool 2 sama kan. Iya. Dan entah kenapa gue ngerasa Kelra masih ya mungkin kalau dibilang ya ada level 1 sampai 5 kalau misalkan Kelra di level 4 mungkin Innocence masih di level 2 untuk M6 ini ya. Untuk M6 ini aja. Karena ya balik lagi dari Innocence juga kemarin sebelumnya itu benar-benar kayak menjadi ujung tombak SRG dan kadang nggak sesuai ekspektasi. Ya. Cuman sekarang udah oke sih harusnya ya. Dia bisa jaga posisi. Dan kita kan lihat tim fight dari Lord Dance-nya mungkin akan ditarik ulur dulu. Terus kok Mulai menggila dari Brusco-nya. Regis Central mulai dibuka dan Stormy berhasil mencuri Lord tersebut tapi Brusco dalam ancaman. Sekis menjadi tumbal dan Brusco menjadi pertukaran tapi Kram menyusul kepergian dari Sekis. Membuat Fnatic Onyx yang kali ini mulai mendominasi kembali mengejar karena Stormy. Selesai sudah Stormy-nya 3 player ditukar dengan 1 Lord. Tentu bukan harapan yang indah bagi SRG. Dan Lordnya bakal langsung dipukul, langsung dipotong mungkin. Jadi Lord giveaway juga. Selama Red Giant dia melakukan sesuatu yang sebenarnya gamblingnya itu terlalu kecil untuk mereka. Tapi ya nafas mereka akan lebih panjang lagi. Karena nggak ada Lord kan untuk teman-teman Fnatic Onyx. Temponya akan kembali turun. Setidaknya ini adalah waktu yang dibeli untuk Innocence. Ngomongin soal Innocence, defense mekanismenya juga bakal kuat. Kondisinya Aku kayak seharusnya adalah Selangor Red Giant nih yang lagi defense sekarang. Tapi karena mereka berhasil untuk gambling tadi untuk dapetin Lordnya, mereka sekarang bisa untuk dapetin gold tambahan. Sementara dari item mulai mengejar nih dari Innocence, bakal dia lebih unggul dari Kelra. Mungkin kalau ngomongin soal Fnatic Onyx memang start farmingnya tuh bakal terbagi 2 sih. Rata-rata bakal King Kong duluan yang utama, Kelra yang kedua. Tapi ya nggak sekali juga sih memang lihat Kelra yang menjadi ujung tombaknya, tergantung dengan situasi dan kondisi. Hancur lagi auto tarik di bagian atas. Ini nge-boosting lagi loh gold dari Selangor Giant. Ya, harganya mulai ada sedikit tabungan yang terbuka ya. Tapi rumput tengah memang sebagai tempat bermainnya bagi Fnatic Onyx PS dari pergelaran M6 dari dulu di sekarang. Dan bagaimana yang masih ada flicker tapi nggak penalti zone dari Kram. Ada satu teritori dengan ada Venom Iceberg yang dibuka. Target operasi karena Kram yang akhirnya menghilang. Ditukarkan kah? Ternyata nggak bisa karena Selangor Red Giants mereka benar-benar kehilangan sosok frontlanernya. Yes, harus kembali reset. Hilangnya Kram. Ini harus benar-benar berfungsi. Paling nggak untuk mereka ngebuka vision aja. Di zona mereka sendiri nggak usah jauh-jauh. Biar nggak ada lagi backstep nanti. Gunakan diversion mungkin untuk ngambil lane jauhnya nanti bisa jadi opsi juga. Let's say 4-1, 4-nya ngambil lane jauh gitu kan. Satunya nge-scouting tipis-tipis jauh aja. Tapi Yams. Semua itu bukan rumput tapi ada berlima teman-teman Fnatic Onyx PS yang sudah berkumpul. Hampir membuat dirinya tumbang. Tapi dengan ada Jetundo dan juga dengan ada Sunko, dia masih bisa untuk menyelamatkan diri. Itu nggak kena stun tadi. Kalau seandainya kena edit di awal, kena onward misalkan, mungkin ada kasus yang berbeda lagi tadi dari sosok yang ya seenggaknya dia selamat pun buang flicker lah. Kemungkinan besar tadi. Point Blade, Stormy. Nah ini damage dari Stormy udah perlu dipikirkan lagi nih. Apalagi kalau ngomongin tim fight jangka panjang ya, di medan yang sempurna untuk Loi, Duality. Ini bakal jadi damage dealer magical yang lebih kuat bahkan daripada Sekis loh. Iya. Dan Sekis karena udah fall off dari awal soalnya. Waduh. Kebiasaan.
Yams masih terbalut dari Athena Shield-nya juga Masih yang menyala. Kerumput pakai itu. Wah, Kontrak energi. Skill. Emosi mereka langsung sweeping Kram, daerah kram, Lord kram, kram. dibuka semua. iya, langsung Enggak, menuju ke enggak. arah objektif yang mereka inginkan. Yang tadi mereka hampir dapatkan tapi tercuri tangan SRG. Kram selalu akan jadi garda terdepan, tapi betul. damage dari Kelra, udah sakit Awas, banget kan ke belakang. dalam tubuh Yams. Dan sekarang Spear of Distraction mulai hadir. Ketahuan, Mencoba ketahuan, untuk mengejar ke arah Brusco, Reggie Sandstrom dibuka. Storm, ketahuan. Innocent kali ini menjadi masalah, tapi Sekis berhasil Rata mendapatkan kasih, Lordnya rata kasih. walaupun damage dari Kelra kali ini gak bisa dibendung oleh siapapun. Iya. Mereka lagi-lagi melakukan pertukaran Lord ditukar Lord dengan tukar orang bahan hero. Yums. Flicker. Flicker. Mau gak mau harus digunakan. Masih ada flicker yang membalut tubuhnya untuk bisa mundur. Tapi malah tekanan bertubi-tubi hadir bagi SRG. Walaupun Lord sudah mulai berjalan di Lordnya arah bottom lane. Nggak sih? Kayaknya, iya, Fnatic Onyx harus mundur. Harus coba lagi untuk ke Lordnya clear defense. dulu. Ini saatnya. Sakit Dari banget. Selangor Giant mungkin coba untuk ambil satu. Tapi selama gak dapat juga gak apa-apa. Balik lagi. Yang dibeli oleh mereka adalah waktu. Innocence. Seakan-akan menjadi bom waktu yang nanti di late game. Ledakannya itu kan bahaya. Front to back, ayo. Laning jauh, oke. Lihat, Yams tetap berani untuk membuka vision. Cuma masalahnya kita juga belum melihat bagaimana kombinasi Duel of Dragon atau Spear of History juga. Nice. Raging Sandstorm malahan muncul, memancing adanya satu flicker, penalti zone dibuka, Brusco dalam masalah, tapi Tifa terpisah. Nice, Innocent langsung bisa Rata dong. dihilangkan dengan Rata, membuat dari rata, kill rata. juga, menuju ke arah triple kill, tapi Rata. ternyata Kevin mendapatkan point killnya. Menyisakan Sekis Satu sendirian per di 4 saat ada Lord yang berhasil mereka dapatkan. Triple kill tadi. Kirk yang dengan Warcry-nya damage yang begitu sakit. Bahkan di luar ekspektasi mungkin dari teman-teman Selangor Red Giant. Entah apa yang terjadi karena mereka hanya Kasihan dong, bertiga loh tadi di Kasihan bagian dong, depan. Yang kasih. Sekis dan juga dari Storm itu belum ada tabrak. Sekis dalam masalah. Masih ada Enchant yang dia Queen lakukan sorry. untuk dipaksakan. tapi bakal one straight push ke arah depan lewat bottom lane. Dan lihat bagaimana Nice. Sekis yang lenyap. Waduh, Santai tapi kah? ternyata Yams Nggak. hadir. Yams menjadi Hidup harapan sama bersama hidup. dengan Innocent, dan akhirnya bonus Tetap yang zombie. dari dapatkan Fnatic Onyx hanya 2 best rate saja. Hampir saja tadi lurus dari Fnatic Onyx Filipina. Untungnya kehadiran dari Yams berserta dengan Stormy Innocence yang kembali respawn ini bisa mengusir nih pergerakan dari Fnatic Onyx Filipina. Satu kesalahan aja, punishment dari Fnatic Onyx itu terlalu gila menurut gua. Ini harus benar-benar minimal. Full item dari Innocence. Sudah sampai Sudah di full power item semua spike-nya. tuh. Mungkin karena nggak ada Wind of Nature, dia nggak boleh nih terlalu ngebuka posisinya. Sehingga nggak boleh kelihatan sama King Kong, nggak boleh kelihatan sama Kelra. Rose Gold aja sebenarnya dia nggak bakal selamat. Tapi memang nggak banyak opsinya. Karena ada Parsia juga nih, musuh para gold laner. Yang memang sangat dibenci juga. Apalagi ngeliat Moskov yang range-nya nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh. Ini bikin Peter Strike ini bakal jadi senjata yang sangat-sangat mematikan. Iya. Dan mau nggak mau dia harus keluarin lagi Abyssal Walk-nya supaya dia bisa untuk mundur. Karena dia nggak pakai Purify juga, bakal susah ketika nantinya ada Feather Ice Strike yang dihadirkan oleh support fans juga. Dan memang kita ngelihat bagaimana Sekis menjadi penyelamat sih tadi. Di momen terakhir ketika ada tekanan yang hadir dari bottom lane oleh Fnatic Onyx PH. Itu kita ngelihat, ya dia nggak apa-apa, tumbang, Lord tapi dia clear dulu di tengahnya. Iya, seenggaknya dia udah ngebuang event itu retribution-nya juga dan Brusco. Waduh, Sini. kelihatan di map, tapi Feather Ice Strike mulai dibuka ke arah Hello. tengah, menuju ke arah Sekis, dan Sekis yang menjadi tumbal. Era free hit lagi dari belakang, tapi Innocent Ya. masih ada Wind of Nature dari Rata Kera, lagi, sehingga rata lagi, damage rata dari lagi. Innocent tidak Rata, masuk rata. sempurna, tapi Brusco adalah masalah. Rata sama Masih Kelra. ada immortality, Mati. tapi Innocent kali ini mencoba untuk mundur Ratain begitu gak sih? saja. King Kong ditukar 2 player SRG. Ini jujur Udah ya, pada bukan ultis semuanya itu. tentang Kelra lagi. Harus yang bahkan yang lebih harus dipikirkan itu Kirk. Damage-nya itu terlalu sakit tadi. Ya bahkan ketika ada free hit dari Kelra dan nggak free hit dari Kirk, gue rasa dia lebih tinggi untuk ngedeal Motor ya damage-nya. kan nih? Jadi kayak mata dari SRG ini nggak boleh untuk Kelra doang dan langsung mencoba untuk team fight tanpa kedua Injar jungle. hero. Mereka Injar sepakat hero ya. Lordnya. Ketahuan tuh. Coba untuk diri satu begitu saja. Yams memberikan satu pressure kepada teman-teman dari Fnatic Onyx supaya Lord tidak dilanjutkan. Dan ya, akhirnya kedua jungler sudah hadir kembali. Udah hidup Terbaik semua. untuk Selangor Giant. Innocence yang udah punya full item, impact-nya mulai terasa tadi. Hmm. Dia bisa ngasih damage untuk main front to back gitu kan. Dia bisa hadir dengan presence-nya dia, membuat ya Parsianya mau nggak mau harus ngebuang Veteran Respect-nya ke arah Innocent. Dan Wind of Nature ketahuan itu tuh. solusi terbaik karena tadi Ketahuan kondisinya tuh, ketahuan ketika tuh. dia tersisa dia dengan Bruno, aduh dia well dragon. Terlalu terburu-buru seperti dari Yams untuk menendang dengan Kalian Wind of dong, Dragon-nya. Lordnya. Informasinya sudah diberikan.
Dan ya, Top lane. Most oke, dengan of-nya. adanya Innocent yang menjalankan tugas yang menjalankan lane jauh, kasih lagi pressure. Dan ketika Super Friends muncul di map, ya SRG masih punya PR dari bottom lane-nya. Masih benerin harus dari wave yang berjalan. Dan gua rasa kali ini winning condition dari Ini rada SRG udah pusing mulai sini. terbuka nih. Power lane yang memang nggak ada lagi yang bisa untuk pegang. Harusnya masih ini. tetap bisa di setup untuk teman-teman dari Selangor Giant di Lord-nya. Apalagi ketika Vision belum ada, Moskva muncul lagi dosen. Dimainin lane Oke, jauhnya dong. show. Udah mulai show dan kali ini dari para Kalian Onyx sini. yang bakal coba langsung memberikan tekanan ke arah Lord ya, tapi Tapi yang Curve dapat dalam retreat. masalah yang cukup Nice. besar didapatkan Lord tersebut. Ya, Penalti cukup. zone dapat ke arah dua player sekaligus. Belakang, Tapi lihat belakang. bagaimana soal Storming. Masih ada Winter Crown yang dia buka. Memberikan bait yang cukup baik, tapi pada Ice Strike ternyata pun masih bisa menjadi Mati. jaminan. Dan akhirnya lihat bagaimana Ini Innocent Moskopnya memberikan tekanan demi tekanan, tapi Innocent gagal untuk bisa membawa kemenangan. Tapi ternyata Immortal dipecahkan, King-Kong yang menghilang, tapi Innocent sendirian. Innocent sulit untuk berkutik. Hilang Immortal tidak selesai sudah. Perjuangan dari Innocent di arah top lane. Hampir saja tadi karena minion sudah mulai masuk. Dan Brusco Winston masih hidup. masih selamat. Oke, malah dibalikan ke kanan. Dia gagal penalti zone. Kram masih ada flicker untuk mundur. Tapi Sekis pun juga dalam masalah. Lihat ini, Immortal lihat reverse lagi nih. pecah. Immortal gak ada. Tapi semua fokus ke arah tengah. Semua fokus bersama dengan Lord. GG Karena misalkan Sekis sendirian di arah depan. Nice. Dan akhirnya membuat dari Fnatic Onyx Let's go. mendapatkan game Fnatic yang Onyx. pertama. Hampir saja tadi Victory. top lane yang sudah mulai bolong bisa jadi winning condition untuk SRG. Namun Fnatic Onyx Filipina mereka lebih kompak. Dengan shot call yang baik, mereka nggak terkena split push sama sekali. Satu kemenangan yang cukup mahal. Jalan dulu deh. Buka lagi nih chance Baterai habis. untuk clean sweep karena match point ada di Fnatic. Hampir saja. Tapi ya, kita bahas kembali untuk game ini. Panelis silakan.